Sampai di mana? Sudah balik lagi. Sama sekali, suster. Dah. Ya aduh keringetan suster habis olahraga lari-lari sama bocil. Mari kita ngobrol-ngobrol. Kayak gini sih. Iya nggak apa-apa. Habis olahraga. Coba. Dulu kan hobi kita olahraga. Kita Tambah selalu- gendut tapi. Hah, nggak apa-apa. Sekarang. Nanti kan di sana olahraga lagi tuh. Iya, benar. Nah, kita ngobrol-ngobrol di sini. Ini kita lihat tuh. Udah sekian tahun nanti kita ngobrol-ngobrol seru. Nah, ini panti asuhan Santo Vincentius di Pringsewu. Kita ngobrol di sini. Nah, di sana nih bagus kayaknya. Atau di sana. Dua-duanya bagus ya. Sini. Ya. Kita ngobrol santai. Ya ampun. Aku jadi kayak deg-degan gitu. Enggak lah. Coba cerita sih perkenalan dong. Namanya siapa? Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Bingkar Mila Mabel. Nah, saya berasal dari Papua, khususnya di Papua Pegunungan. Ceritakan dong siapa dong Mila ini kok spesial gitu, spesialnya apa terutama di hati Suster Okta. Ya. Ini Mila Mabel itu dari Papuanya di Papua Pegunungan itu Mabel itu marga, sister. Oke. Dari keluarga tinggal di mana Mila? Keluarga di Papua, Papuanya di di Wamena. Wamena itu kalau dari Jayapura masih naik lagi pesawat Lagi ya. sekitar 45 menit ya. Iya, benar. Itu di pegunungan yang dingin banget ya. Iya. Oke, Mila bisa ceritakan dari jauh dari sana, dari Wamena yang jauh banget, bisa sampai ke Lampung, ke Pringsewu. Ini gimana ceritanya? Oke. Maaf ya kalau keringetan banyak, soalnya tadi habis lari. Kan kita biasa hobi lari tuh. Iya, benar. Ya, jadi Oke. pertama kali kebetulan bapak saya itu bekerja di susteran Yiwika. Ya di Wamenanya, kalau Wamena itu kotanya, tapi ada lagi susteran di Yiwika gitu kan. Kebetulan bapak bantu-bantu di sana. Jadi waktu itu Suster Maria Saveria mau berpindah tugas gitu ke Jayapura kan, tapi kayak ke Lampungnya sekalian membawa Mila gitu. Oke. Jadi ketika itu tuh Mila masih SD kelas 3. Wih, kecil sekali itu. Tahun berapa? Ingat nggak Mila? Tahun 2009, Sister. 2009 waktu itu masih kelas 3 SD. Oke, boleh diceritakan terus habis itu gimana perjalanannya sampai sekarang? Kalau sekarang Mila sudah lulus kuliah ya? Ya, puji Tuhan Sister sudah lulus kuliah. Kemarin ambil apa? Ambil jurusan pendidikan guru SD. Luar biasa, udah selesai. Selamat ya Mila ya, ikut bahagia, ikut senang. Makasih Sister, berkat Sister juga. Terima kasih. Dulu sempat mau karena bukan jurusan Mila, tapi terus Sister Okta yang bantu kuatkan. Jadi puji Tuhan bisa sampai selesai akhirnya. Terima kasih juga Mila dengerin ya masukan-masukan dari Sister Okta. Percuma kan kadang-kadang orang ngomong beri masukan, tapi kalau dari pribadinya tidak mendengarkan tidak bisa juga kan. Jadi harus ada timbal balik masukan dan mendengarkan. Oke, kembali lagi. Gimana perjalanan ceritanya waktu itu setelah Suster Saveria ngajak Mila? Kok Mila mau si kecil anak 3 SD ini, kenapa waktu itu? Waktu itu kan ya namanya juga di Papua tuh pasti kayak pegunungan kayak gitu ya, belum pernah kayak yang masuk ke kota gitu kan. Terus kayak waktu itu aku ingat banget di iming-imingnya itu kayak nanti di sana banyak gula-gula. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu gula-gula itu apa, gula-gula itu permen. Oke, permen. Oke. Iya, dikasih tahu di sana banyak gula-gula, terus banyak lampu-lampu karena kan kami di sana pakai pelita. Oke. Ya, pakai sumbu gitu kan. Jadi diiming-iming kayak gitu. Kalau anak kecil diiming-iming kayak gitu, siapa sih yang nggak mau gitu kan? Ya terus saya ya mau Sister. Ya habis itu diproses izin ke orang tua segala macam. Orang tua juga setuju. Akhirnya saya berangkat dengan Sister Saveria. Oke, waktu itu kelas 3 itu berarti Mila sekolah SD di sana ya? Iya, sempat SD di sana. Tinggal di asrama juga kah waktu itu? Iya, dari kecil. Oh, memang di asramanya asrama suster juga. yang di Yiwika ya? Iya, benar. Jadi Sister. bapak kerja di susteran, Mila tinggal di asramanya suster. Lalu ketika Suster Saveria mau pindah, ditawari mau nggak ikut gitu ya. Walaupun Suster Saveria pindahnya ke Jayapura, tapi Milanya diantar ke Lampung. Iya, benar. Oke, lalu setelah itu nggak ada perasaan khawatir masih kecil jauh dari orang tua gitu kah?
waktu itu? Awalnya itu pertama kali itu kayak awal banget kan ke bandara itu Mila nangis takut berpisah gitu kan. Tapi terus lambat laun puji Tuhan bisa menyesuaikan. Terus juga ingat kan orang tua, untuk membahagiakan orang tua ya kita juga harus berkorban gitu kan suster. Jadi Oke. ya gitulah. Lalu waktu itu habis dari kelas 3 itu kan kemana waktu itu sama suster Safiria, diantar ke susteran di mana waktu itu? Ke panti asuhan langsung sih, ke panti asuhan Santo Vincentius Spring Sewu. Spring Sewu, waktu itu langsung ke panti. Nah, si Mila kecil ini ya, kelas 3 SD, dari pegunungan lalu ke Lampung, kesulitan tidak dalam berkomunikasi dengan teman atau berelasi dengan yang lain gitu, atau sudah karena Mila orangnya welcome lalu nyaman aja gitu? Gimana waktu itu si kecil, Mila kecil itu? Awalnya itu ya suster, masuk kan Mila ke SD Fransiskus Spring Sewu suster. Nah, teman-teman yang dari SD Fransiskus Spring Sewu tuh rata-rata tuh kebanyakan Chinese suster. Jadi kayak awalnya tuh kayak waduh minder gitu suster, kayak ih gimana ya ini, saya kok gini, mereka kayak gini, mereka bakal mau temenan nggak ya sama aku kayak gitu kan suster. Terus kok tapi lama-lama mereka juga welcome, justru malah penasaran mereka kayak ih kok kamu keriting kayak gini, mereka justru kayak pegang-pegang rambut saya kayak gitu kan. Terus kayak ya udah suster gitu aja ngalir pertemanan kami kayak sampai sekarang kami baik-baik saja, banyak teman gitu Mila di sini. Waktu itu sudah ketika masuk sudah bisa bahasa Indonesia waktu itu? Puji Tuhan sudah bisa karena di sana juga tinggalnya di asrama dengan suster-suster gitu. Oh iya betul. Jadi kalau soal itu nggak terlalu masalah, apalagi itu tadi ya Mila mau belajar pasti. Soal belajar kesulitan tidak waktu itu? Matematika suster. Kalau itu wajar semua orang. Nggak usah Mila kan, suster aja juga kalau matematika tuh aduh. Oke, setelah SD lulus semua naik setiap tahun atau pernah tinggal kelas? Bukan tinggal kelas sih suster. Jadi waktu itu kan dari Papua seharusnya di kelas 4. Naik kelas 4 seharusnya. Cuman Mila turun ke kelas 3 karena dulu kan awalnya masih takut, teman-teman yang dari panti juga nggak ada yang di kelas 4. Oke. Semuanya di kelas 3. Kelas 3. Karena Mila juga masih takut, Mila minta turun. Terus ini juga suster, pelajaran di sana sama di sini kan beda gitu kan betul. Suster. Jadi ya udah dipertimbangkan segala macamnya, akhirnya Mila turun ke kelas 3. Adaptasi dulu ya. Iya, beradaptasi lagi. Dan habis itu semuanya lancar. Oke, lanjut. Setelah SD lulus, terus kemana Mila? Masih di sini atau pindah atau gimana? Masih di sini. Masih di sini. SMP sampai SMA ya? Iya, SMP Saferus Spring Sewu, kemudian lanjut lagi ke SMA Saferus Spring Sewu. Dan ini kalau nggak salah Mila ini dulu kalau sekolah ini selain belajar akademik juga kayaknya untuk olahraga sering dapat ikut lomba ya, kayaknya nggak salah ya? Iya suster, dari SD tuh udah ikut lomba-lomba lari, atlet gitu. Oke, mewakili sekolah dari sekolah dulu waktu SD, SMP, SMA ya. Karena memang secara geografis Papua itu memang membentuk kita menjadi mentalnya kuat dan memang fisiknya tangguh ya. Jadi sebenarnya kalau kita untuk biasa lari jalan kalau memang terbiasa, apalagi di tempat dengan di sini yang dilatih semakin mantap. Dan memang benar teman-teman, Mila ini kalau boleh sharing dulu dapat inget nggak kira-kira juara apa aja waktu itu? Dulu di SD O2SN lari lempar lembing, tolak peluru, loncat jauh itu kan atletik gitu. Terus itu O2SN pernah juga ikut lomba voli. Ya intinya menyumbangkan piala lah suster ke SD. Kemudian di SMP itu sempat menyumbang piala voli, terus karate, sudah itu aja sih. Terus di SMA lanjut karate, voli juga lanjut. Luar biasa. Intinya suka olahraga suster. Mantap. Terima kasih banyak Mila, sip, mantap. Lalu SMA ya, SMA lulus SMA. Gimana itu ceritanya kok lalu oh ya aku mau kuliah ini atau ditawari suster atau bagaimana waktu itu ceritanya? Jadi setelah SMA itu kan atau mau kembali ke Papua sebenarnya gitu gimana? Ya, awalnya ditawarin suster mau kuliah apa enggak gitu kan. Ya Mila jawab mau karena kan
pilihannya olahraga gitu kan. Ya udah Mila mau aja Karena gitu. sudah selama ini udah olahraga Iya, banyak ya, iya. udah menyumbangkan ini dan merasa bahwa skillnya di situ gitu Iya, ya. merasa apalagi kan kalau nilai-nilai dilihat juga bagusnya di olahraga gitu kan. Oke. Mikirnya skillnya tuh di olahraga gitu, Sister. Jadi waktu itu setelah lulus SMA intinya suruh milih mau pulang atau gimana. Tapi Mila memilih untuk tetap ikut suster dan melanjutkan kuliah. Tapi diminta untuk berhenti dulu gantian dengan 2 teman yang lainnya. Jadi kami yang dikuliahkan waktu itu setelah lulus itu ada 4 orang. 2 dari antara kami suruh berhenti dulu, kemudian yang 2-nya lagi lebih duluan gitu. Jadi saya dan teman saya Reni namanya, kami berhenti dulu, bekerja dulu. Jadi sempat berhenti 1 tahun untuk bekerja. Untuk teman saya ke Gisting, saya ke Pahoman gitu, dan ketemu Sister Okta di sana. Punya hobi yang sama, olahraga. Jadi kerjaannya keliling, olahraga. Sambil berkebun, cabut-cabut cangkul, sambil cerita-cerita ya. Sama-sama takut ular kan. Sambil kerja sambil. Kita kayak gini, sama-sama besar lagi kita takut ular. Ingat gak sih kita babat terus kita sambil cerita lama di bawah pohon sawo. Banyak cerita. Sering juga bikin video-video. Banyak cerita. Iya, terus kita olahraga lari di stadion Rahman ya. Terus kalau enggak muterin Rahman. Suster Okta lebih kuat ternyata teman-teman daripada saya. Saya tuh berapa putaran udah jalan, Suster Okta masih lari. Enggak, dia ngalah karena dia atlet ya kan. Enggak beneran. Karena ada kegendutan kan. Oke. Terus lanjut itu waktu itu kuliah jadi kuliah olahraga? Enggak ya? Terus kan setelah bekerja itu ada masukan dari beberapa suster gitu. Kayaknya di Papua tuh lebih butuh guru SD loh, Mil. Kalau olahraga kayaknya mereka tuh bisa tanpa udah biasa diajarin gitu kan. Terus kayak Mila tuh awalnya tuh siapa sih yang kalau nggak sesuai dengan keinginan tuh mau gitu kan. Mila tuh awalnya ih sudahlah nggak mau lanjut lah suster, aku kayak mau pulang aja deh. Ya gitu ngalunya ke Suster Okta. Terus kayak dicoba dulu Mil, gitulah. Ingat nggak yang kan aku nggak biasa pakai sepatu ya, nanti belajar. Iya benar. Aku nggak biasa ngomong di depan ya, nanti kan dipelajari gitu. Diajarin pokoknya Suster Okta tuh meyakinkan saya gitu kan. Ya puji Tuhan, dulu aku kayak kalau nolak aku nggak tahu lah suster. Tapi terima kasih juga itu semua berkat-berkat para suster FSGM yang sudah mendukung saya sampai sejauh ini gitu suster. Tapi luar biasa loh Mila, suster ikut bangga karena menyelesaikan sedemikian. Dan waktu itu ketika kuliah ngekos kok ya, ngekos di luar ya kalau nggak salah ya, di tempat Puji kah atau siapa itu? Mila itu pertama kali kuliah kan ini sih suster pandemi kan, jadi online. Online 2 tahun, terus kayak semester 4 kayaknya. Semester 4 masuk kuliah. Itu Mila masuk ke susteran HK asrama. Di asrama HK. Asrama Huberdina, susteran HK. Kemudian asramanya karena mau dibangun, kami diminta untuk cari kos. Jadi gitu. Pindah ke kos gitu suster. 2 tahun berapa tahun terakhir ya? Beberapa bulan terakhir kayaknya. Dan sekarang sudah selesai. Iya. Jadi total meninggalkan keluarga demi untuk mencapai cita-cita ini berapa tahun Mila? Kalau dihitung-hitung pernah ada 15 tahun. Tuhan suster. Yesus. 15 tahun itu belum pernah pulang. Belum suster. Luar biasa, salut untuk Mila. Itu teman-teman coba kalian ini kadang 3 bulan udah minta ulang, 1 tahun udah ulang. Mila 15 tahun. Suster titip kepercayaan, Mila bisa berbuat sesuatu yang terbaik untuk di sana. Mila sendiri selama 15 tahun. Pengalaman apa yang paling berkesan? Berkesan itu kan tidak boleh membahagiakan, boleh yang membuat sedih, boleh yang mengecewakan, atau apa aja. Selama 15 tahun itu entah mungkin pernah punya pengalaman kangen sekali dengan orang tua, pengen pulang, atau pernah jatuh cinta, atau pernah dimarah suster, atau pengalaman apa aja 15 tahun yang paling berkesan. Paling berkesan ya Stan. Apa ya? Semuanya berkesan sih sebenarnya, tapi gitu. paling ya. Paling apa ya? Aku bisa menemukan banyak teman suster di panti ini dari berbagai daerah suster. Itu kayak menurut saya aku jadi punya saudara di mana-mana gitu suster. Itu yang menurut saya paling berkesan. Dan Mila ini teman-teman orangnya tuh asik, welcome anaknya tuh. Jadi ramah gitu. Jadi cerita dengan Mila tuh seru pokoknya. Bener memang kalau akhirnya Mila punya banyak teman saudara karena Mila sendiri juga orangnya welcome banget.
suster ya ampun. Oke, lalu Mila, ini jadi rencananya akan pulang ke Papua. Iya suster. Oke, setelah semua selesai, kapan rencana pulang? Besok ini Besok. suster. Luar biasa. Dan rencana ke depan setelah pulang di Papua apa yang akan dibuat kira-kira? Atau sudah ada planning apa yang akan dilaksanakan? Rencananya sih pulang nanti lalu ngajar di SD yang dulu pernah saya belajar, yaitu di SD YPPK Santo Matius Iwika suster. Ya kalau keterima ya, doakan keterima. Pasti suster. doakan, suster selalu bawa dalam doa. Saya akan tetap tinggal di susteran. Nah gitu. Ya ampun, luar biasa. Nanti ajari adik-adiknya nulis, baca apa yang sudah Mila bawa di sini yang baik ditularkan di sana. Ya, Lalu Mila, karena Mila ini welcome, ini akrab dengan siapa aja. Sharing dong satu, pernah punya pacar nggak di sini? Selama atau waktu kuliah nggak harus disebut namanya gitu. Pacar nggak ada suster. Nggak ada ya? Sejauh ini. Kalau untuk teman Dekat? cowok banyak sekali. Tapi belum pernah punya pacar. Belum suster. Ayo, Semuanya teman. siapa yang mau jadi pacarnya Mila yang Astaga. pertama? Jangan. Atau siapa? Masih ada mimpi yang belum selesai. Oh gitu. Nanti dulu. Boleh dong sharingan mimpi apa yang belum tercapai sampai sekarang ini? Rencananya pengen cita-cita mimpi apa lagi Mila? Mimpi. Aduh banyak sekali mimpi. Salah suster, satu atau salah dua? Satunya pengen bahagiain orang tua lah yang pertama. Gitulah suster. Intinya yang penting pertama dan utama membahagiakan orang tua suster. Bapak mama masih sehat? Puji Tuhan sehat-sehat suster. Mila berapa saudara? 3 suster. Mila nomor? Pertama. Oh, adik masih apa? SMA, SMP? Adik sekarang. Oh, yang atlet itu ya? Iya. atlet. Sekarang di mana dia? Sekarang karena dengar berita Mila mau pulang ke kampung. Biasanya di Jayapura suster. Oh, yang cowok ya? Iya. Oke, dia masih di itu atlet itu ya? Iya, atlet softball Papua suster. Oke, yang cewek yang satunya? Yang satunya Immanuel namanya, masih kelas 5. Ini yang nggak tahu wajah saya dan nggak ngerti saya. Ya ampun. Pertama iya, iya. kali telepon itu suster, ya ampun. Ya ini siapa bapak kata dia. Ah. Terus, ini kok buka kak? Ji, tidak ada sini. Buka kak. Makanya dia ngomong kayak gitu kan. Aku kayak suka. Hah? Dia ngomong kayak gitu sedih banget. Tapi ya gimana, nggak pernah ketemu kan. Yang paling Mila rindukan ketika Mila di sini selama 15 tahun dari tanah Papua, atau pasti orang tua lah ya, pasti Iya. sangat rindu. Selain itu apa sih Mila? Kalau orang tua pasti itu di mana aja? Mencari jamur sama bapak biasanya ke gunung gitu suster. Oh iya iya. Itu di pohon atau di? Kayak di tanah gitu suster, tapi di gunung kan. Jadi Oh, gitu. Jadi banyak gitu jamur-jamur kayak setelah hujan kayak gitu biasanya ada banyak. Terus dimasak gitu ya? Iya. Biasa cari dengan bapak kayak gitu. Ntar lagi mau ketemu bapak. Betul, bahagiakan orang tua. Ya, cari udang di ini juga sama mama biasanya. Ih, Di kali kayak gitu. Itu yang saya rindukan sih suster. besok akan bisa dilaksanakan lagi. Bahagia banget. Amin. Suster ikut bener-bener bahagia, seneng kenal sama Mila dan teman-teman. Silahkan nanti kenalan sama Mila juga. Punya Instagram? Punya suster Ya. Bingkar Mila, mabar Instagramnya. Bingkar Mila deng. Bingkar Nggak ada Mila. mabelnya. Bingkar Mila ya? Iya. Oke, nanti suster tulis. Terima kasih banyak. Sukses untuk Mila. Kalau ada kesempatan nanti bisa main-main ke sini lagi suatu ketika lagi nanti. Tetap jaga diri baik-baik. Amin. Terima kasih suster. Amin, doakan suster semoga bisa sukses. Iya. Dan bisa kembali lagi main-main melihat Iya, adik-adik yang baru kayak betul. mana gitu. Siapa tahu nanti bisa sharing pengalaman juga dengan adik-adik yang di sana. Lalu Mila bisa menjadi contoh untuk adik-adiknya bahwa ini ada orang yang dari Papua ke Lampung lalu kembali bisa sukses. Nanti kalau Mila bisa jadi contoh, nanti adik-adiknya akan ada yang bisa di sini lagi. Iya. suster. Jadi istilahnya Mila itu kayak pembuka pintu. Jadi nanti mungkin suster atau mungkin Mila sendiri nanti bisa mengirim adik-adiknya ke sini. Terima kasih banyak Mila, Suster, sukses terima kasih ya. banyak. Suster senang banget kenal sama Mila. Semoga kita tetap bisa kontak-kontak. Dadah Mila. Iya, kasih pesan dulu dong sama teman-teman yang di sini. Boleh apa aja? Teman-teman yang di YouTube-nya Suster atau mereka semua yang Ya, menonton. untuk semuanya ya teman-teman, kalau untuk kesuksesan merantau tuh menurut Mila sih nggak apa-apa banget, karena ya intinya untuk kesuksesan kita, jadi kita sendiri yang harus berjuang sih teman-teman.
See you. Dadah, terima kasih.